Kemudian singkat cerita, dengan mudah Khalid bin Walid dapat menaklukkan daerah-daerah yang ada di Syam. Terus dihantam sama Khalid bersama pasukan kaum muslimin. Kemenangan demi kemenangan dia raih, kota demi kota dia taklukkan dan dia ambil kuncinya. Khalid bin Walid bersama para pasukannya. Sehingga tinggal Dimashq sama Filistin, Damaskus sama Palestina nih, yang belum. Di pusat, di Madinah, lihat nih kasus ini. Di Madinah, Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal. Ya. Naik pengganti berikutnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mau nggak mau, umat nggak boleh kosong. Langsung dia atur kebijakan-kebijakan pertamanya. Salah satu kebijakan pertamanya dia tulis surat kepada Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, naik kembali kau ke tampuk kekuasaan dan turunkan Khalid. Ya Allah, begini nih Ami. Sementara nih pasukan lagi ribut, lagi ribet, lagi menang mulu. Kalau ditukar kepemimpinan nanti bisa apa? Patah semangat pasukan. Ijtihadnya Abu Ubaidah bin Jarrah setelah dapat surat ini dilipat sama dia, diumpetin, nggak dibilangin sama Khalid, biarin. Kenapa? Karena dia tahu Khalid yang bisa membawa pasukan dan mengatur pasukan. Ini jagonya dia emang. Cuman Umar radhiyallahu anhu begitu hati-hati terhadap fitnah dan peluang-peluang fitnah sekecil apapun dibiarkan oleh Khalid bin Walid, dibiarkan oleh Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sehingga akhirnya Khalid terus memimpin dan melakukan penaklukan demi penaklukan. Sehingga setelah beberapa lama Khalid bin Walid pun sendiri mendengar dari orang lain. Datanglah lagi utusan kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, memerintahkannya untuk meninggalkan jabatannya dan menyerahkannya kepada Abu Ubaidah, dan bahwasanya surat ketetapan presiden ini udah sejak lama. Kenapa kau masih berada di posisi gitu? Akhirnya Khalid tahu, oh ini Abu Ubaidah nih. Dia langsung jalan kepada Abu Ubaidah dan berkata kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, "Yaghfirullahu laka ya Abu Ubaidah." Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Ubaidah. "Ya'tika kitabu Amirul Mukminin." Telah datang kepadamu suratnya Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Wala tukhbiruni an dzalik, dan kemudian kau tak mengkhabarkannya kepadaku. Wa tusalli khalfi, dan kau terus salat di belakangku. Was sultanu sultanuk, sementara kuasa adalah kuasamu, seharusnya kau yang mengimamiku. Begitu. Allahu Akbar. Lihat. Akhirnya Abu Ubaidah pun radhiyallahu anhu berkata, wa qala Abu Ubaidah, yaghfirullahu laka ya akhi Khalid. Semoga Allah pun mengampunimu wahai saudaraku Khalid. Ma kuntu li'u'limaka bihadza hatta ta'lamahu min ghairi. Demi Allah, aku sama sekali tak memiliki niat untuk memberitahukan hal ini kepadamu sehingga kau tahu sendiri dari orang lain. Ya? Ma kuntu liuksira alaika harbak, dan aku sama sekali tak mau mematahkan semangat peperanganmu dan para pasukanmu dengan pergantian posisi kita. Wama sultanud dunya urid, dan toh bukan kuasa dunia yang aku cari memang, kata Abu Ubaidah. Wama lid dunya amal, dan juga bukan untuk nikmat-nikmat duniawi aku berjuang dan beramal. Wama yadurru rajul ayyatawalla alaihi akhu. Memangnya kenapa kalau seorang muslim dipimpin oleh saudaranya muslim yang lain? Emang kenapa sih? Ya Allah, jauh sama kita, jauh. Ya? Memangnya kenapa? Bahayanya apa apabila seorang muslim dipimpin oleh saudaranya yang lain fi amri dinihi wa dunya, dalam perkara dunia dan dinnya? Lihat, ini kemenangan yang hakiki ini ya akhi. Kemenangan yang hakiki bukan berapa jumlah, berapa puluh negara yang kau taklukkan, bukan, tapi berapa jauh kau menaklukkan dirimu.
Mereka nggak ada cerita kudu menang apa ini itu supaya balik modal kampanye. Udah keluar modal kampanye banyak, masa kalah nggak asik lah. Nggak, bukan kayak ente. Lihat. Namun berapa banyak kita mengenal mereka. Jangankan mencontoh mereka, mengenalnya. Baru sekarang dengar kan? Boro-boro mau nyontoh, kenal dengar baru sekarang. Padahal mereka kakek-kakek kita, haula ajdaduna. Dan kemudian ditaklukkan pula Syam oleh Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, dan Khalid pun membantunya. Khalid ibnu Walid, lihat ridhonya Khalid kepada perintah Amirul Mukminin. Katakan kepada Amirul Mukminin, dia punya hak untuk menurunkan aku, itu haknya. Tapi dia tidak punya hak untuk menyarungkan pedang Allah yang terhunus ini. Aku ingin tetap menggunakannya untuk berjuang di jalan Allah. Tuh, dia tak punya hak untuk melarangku sebelah situ, tapi dia punya hak untuk menurunkanku. Bahkan ada satu orang pasukan yang sangat loyal kepada Khalid ibn Walid. Dia berkata, "Isbir ya Khalid, fa innaha fitnah." Sabar ya Khalid, sesungguhnya itu cuman fitnah saja. Oke? Itu fitnah atasmu. Khalid berkata, "La wallah, tidak demi Allah. Madama Umarun hayyan, selama Umar hidup tidak akan terjadi fitnah pada kita." Lihat, masih dibelain Umar. Kenapa? Karena mereka saling husnudzon satu sama lain. Mereka saudara dan saling mencintai. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Dan tujuan yang sama membuat mereka mencintai satu sama lain. Yaitu apa? Mereka sama-sama mencari ridha Allah, bukan lagi mencari kuasa dunia kok. Akhirnya mereka menerima satu sama lain, saling berhusnudzon satu sama lain. Ditaklukkanlah Syam. Dan kemudian Palestina. Orang Palestina asarru, mereka berkeras, nggak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali kepada Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Abu Ubaidah udah memujuk, udah sini nggak. Kita cuma mau kasih ke Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Umar di Madinah, Palestina di Palestina. Oke? Akhirnya ditulislah surat oleh Abu Ubaidah kepada Amirul Mukminin Umar bahwasanya mereka hanya mau menyerahkannya kepadamu, dan dengan itu kita menghindari lagi terjadinya pertumpahan darah. Akhirnya Umar pun radhiyallahu anhu berangkat dengan keadaan yang sangat agung, namun dengan ketawaduan yang luar biasa, berangkat dari Madinah menuju Palestina. Dengan apa? Dengan 1 ekor unta dan 1 orang pembantu, ganti-gantian naik unta. Sekilo, yaudah ente turun dari konta, aneh naik. Sekilo ente turun, aneh naik. Tuh, Umar. Padahal berapa negara yang telah dikuasainya. Ketawaduan yang luar biasa. Bahkan ketika masuk ke kota Palestina, pas lagi jatahnya Umar yang naik, yang narik nih Umar, sehingga mereka menyangka bahwasanya yang sayyid adalah yang di atas. Padahal ini pembantunya, dia yang narik. Umar, ya akhi Allah, ana mohon sama Allah, apabila Allah izinkan nanti kita bikin halaqah Umar sendiri. Ente tahu dia di Qadisiyah lagi kirim pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ngehantem Persia di Qadisiyah. Tiap hari dia nungguin di luar Madinah. Tadinya mau turun sendiri biar dia yang pimpin pasukan, ngabisin Kisra, Rustum ini. Oke? Biar aku yang turun sendiri. Tapi para sahabat Abdurrahman ibn Auf dan Ali dan yang senior-senior bilang, jangan, kau di Madinah, utus orang lain untuk menggantikan posisimu. Akhirnya dia mengutus Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Setiap hari dia nunggu di luar Madinah. Ada kabar nggak nih dari pasukan Qadisiyah, gimana kaum muslimin di sana? Resah dia, selalu keluar Madinah tiap hari, nungguin kabar, pulang sore nggak ada kabar. Begitu, kesian Umar. Oke? Sehingga suatu hari dia lihat setelah Qadisiyah ditaklukkan nih, saat mengirim seseorang untuk membawa kabar ke Madinah. Nih orang lari dengan onta, berangkat dari Persia menuju Madinah, dari Madain menuju Madinah, dengan onta. Buru-buru dong, mau ketemu Amirul Mukminin di kota Madinah, bawa kabar nih kaum muslimin udah menang gitu, ya kan? Umar nungguin di luar, ada orang naik onta buru-buru. Wah, siapa ini? Terus Umar menghampiri, ya Abdullah, wahai hamba Allah, dari mana? Dari Qadisiyah, habis perang. Wah, gimana keadaan di sana? Hadits nih wallah, gimana keadaan di sana? Tolong kabarkan padaku. Nih orang terus berlalu buru-buru ke dalam pengen ketemu Umar. Nih Umar ngejar-ngejar dia di belakang. Ya Allah.
Ditinggal. Ana buru-buru mau ketemu Amirul Mukminin. Ya akhi, tolong kabarin dulu sama ana. Umar lari-lari ya akhi. Lari-lari ngejar. Pas sampai Masjid Nabawi ternyata orang-orang menyambut. Oke, mereka bertanya, mana Umar? Umar lagi di luar kota tadi, lagi di luar gerbang tadi nungguin. Hah? Iya. Terus dia lihat orang yang tadi mengejar berlari menghampiri mereka. Setelah itu orang-orang pun menyapa, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Oh, Amirul Mukminin nih. Lima ma akhbartani bi annaka Amirul Mukminin. Why didn't you tell me that you are the one? Kenapa tak kau kabarkan padaku bahwa kau Amirul Mukminin? Itu Umar ya akhi. Sampai di Palestina demikian. Dia kemudian menghampiri sebuah sumur, dia lepas sendalnya, dia cuci kakinya, sakit, kepanasan, perih. Kemudian Abu Ubaidah ibnu Jarrah pun mendengar Umar telah datang, lari menghampiri Umar. Dia lihat Umar begitu dekilnya, dekil lah begitu. Padang pasir nih Madinah ke Palestina. Nggak pakai tandu, nggak pakai apa, ya dekil. Ya Amirul Mukminin, ma uridu anna qawma istasyrafuk. Wahai Amirul Mukminin, aku tak mau kaum melihatmu dalam kondisi ini. Kaum tersebut melihatmu dalam kondisi ini, takutnya nanti mereka jadi hilang hormatnya. Ya, kata Amirul Mukminin Umar, ya Aba Ubaidah, lau yaqulhu ghairuk, andai saja bukan engkau yang berkata begitu ya Aba Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, inna qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Sesungguhnya kita adalah kaum yang Allah muliakan dan agungkan kita dengan Islam. Falamma btaghaina al-izzata min ghairi, dan ketika kita inginkan keagungan, mengharapkan keagungan dari selain Islam, adzallana Allah, maka Allah akan kembali menghinakan kita wahai Abu Ubaidah. Ya, baid radhiyallahu anhu. Singkat cerita, kemudian akhirnya Amirul Mukminin pun menerima surat, menerima kunci Baitul Maqdis dan menetapkan Abu Ubaidah sebagai pemimpin di di Syam, sebagai walinya di Syam. Amirul Mukminin Umar pun pulang ke Madinah. Kemudian Syam terkena taun, lepra, yang akhirnya banyak yang meninggal. Terjebak di sana kaum muslimin. Okay? Umar mau menyelamatkan Abu Ubaidah. Soalnya apa? Wallahu alam, yang saya tangkap, yang ana tangkap, Umar telah mempersiapkan dia kalau meninggal dia mau minta Abu Ubaidah gantiin untuk posisi Amirul Mukminin. Cuman kalau disuruh pulang menyelamatkan dia, Abu Ubaidah pasti nggak mau. Akhirnya Umar membuat surat bahwa aku punya kepentingan yang sangat luar biasa penting dan sangat membutuhkan kehadiranmu di sini di Madinah wahai Abu Ubaidah, maka segeralah kau ke sini ke Madinah. Begitu kirim suratnya. Ketika Abu Ubaidah di Syam yang terkena taun membacanya, ya yuridu Amirul Mukminin ayyastabaqiya ma laisa bibaqin. Ini Amirul Mukminin mau mempertahankan di muka bumi sesuatu yang tidak abadi rupanya. Akhirnya dia membalas surat Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Arju an akuna fi hillin min azimatik. Aku berharap kau maafkan aku karena tak bisa aku penuhi keinginanmu. Demi Allah, aku adalah satu orang di antara pasukan kaum muslimin dan demi Allah aku tak akan meninggalkan mereka di sini. Aku harus hidup dan mati bersama mereka di sini. Yani kan hadis Rasul, kalau sebuah kaum kena lepra, kena taun, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk ke dalam, begitu. Nih, supaya apa? Supaya tidak terfitnah iman seseorang tentang takdir. Akhirnya ketika kena, dia menyalahkan, ini gara-gara dia sih ketularan. Padahal mah tidak ada menular di dalam Islam. Gitu. Namun menutup pintu itu, maka yang di dalam agar dia bersabar, yang di luar pun jangan dia ke dalam. Begitu. Akhirnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah pun meninggal di Syam terkena taun tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya di antara para penuntut ilmu, di antara ulama rahimahumullah, yang dimana sejarahnya ditulis dengan tinta emas. Demikian ikhwani rahimakumullah. Semoga sirah-sirah demikian, biografi para sahabat, menumbuhkan cinta kita kepada mereka dan juga menimbulkan semangat pada diri kita untuk semakin mengenal dan mengikuti sirah mereka, mengikuti sikap-sikap mereka dalam kehidupan. Ya, semoga ini semua bisa menjadi pelajaran bagi diriku, diri ikhwan semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.